Saya berangkat dari atau terinspirasi dari yang sekarang menjadi Uskup Agung Inde. Bapak Uskup Budi Kleden. Ya, kesederhanaannya itu yang membuat saya sangat terpikat sekali, betul. Berjumpa lagi sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Hari ini ada 4 orang anak muda yang datang ke paroki saya di sini. Mereka 3 orang ini anak paroki saya. Yang 1 orang ini tamu. Tamu dari paroki Santo Yusuf Pekerja Baras. Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras. Baras itu di mana itu? Di Mamuju, Sulawesi Barat. Sulawesi. Anda tahu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang muda pemberani. Mengapa pemberani? Dikala dunia sampai dengan saat ini ya, banyak orang-orang muda itu takut untuk menjadi imam. Dari paroki kami ada 3 orang dan dari Sulawesi 1 orang. Kita mau kenalan dulu sebelum kita tanya mereka sungguh-sungguh atau tidak ini. Baik, sekarang kita ingin bertanya kepada mereka sejauh mana keseriusan mereka atau mengapa mereka hari ini datang ke sini. Tapi pertama perkenalkan dulu. Ya, kita mulai dari pinggir kiri. Ya, mulai. Baik. Perkenalkan, nama saya Fandi. Saya dari Kampung Batu Langkas, Paroki Santa Teresa Lisuk Longgo. Berikut. Baik, perkenalkan, nama saya Apri. Saya dari Desa Anggorang dan saya berasal dari paroki ini. Perkenalkan, nama saya Leonardus Nupriantiwaku, biasa dipanggil Leo, dan saya berasal dari paroki Santo Yusuf Pekerja Baras di Sulawesi. Nama saya Eduardus Manfrus Sais. Kita semua bisa panggil saya Sais. Saya berasal dari Kampung Cecer, Stasi Melo dan KBG Santo Yohanes Paulus II. Wah, sampai KBG. Ini baru hebat nih sampai ke KBG. Jadi ingat. Itu saja. Jangan sampai lupa KBG masing-masing. Ingat. Oke, baik. Mereka sudah memperkenalkan diri. Tadi secara singkat saya bilang ini mereka datang ke sini itu untuk mengambil apa tadi? Mengambil surat rekomendasi. Surat rekomendasi untuk melanjutkan ke seminari pendidikan. Nah, biasanya untuk yang di luar kekatolikannya, untuk menjadi imam di dalam gereja Katolik itu ada jenjangnya, mulai dari seminari. Seminari juga ada 2 bagian, ada seminari minor. Minor seminari itu dari SD, kemudian masuk SMP 3 tahun kan. Setelah itu akan lanjut lagi di SMA. Jadi ada kalau SMA sudah senior lah. Lalu dari seminari nanti akan bergerak, mereka memilih dalam gereja Katolik ada banyak sekali, ada kongregasi, ada keuskupan, ada ordo, ada serikat, ada berbagai macam. Nah, kita mau tahu nih mereka nih mau kemana saja ini. Kita kembali lagi urut, tapi kali ini dari sini. Secara pribadi saya pilihnya itu SPD, Petir. Alasannya? Atau siapa orang yang menyentuhmu sehingga engkau saya mau SPD? Saya berangkat dari atau terinspirasi dari kepintaran Pak Petir yang sekarang menjadi Uskup Agung Inde. Bapak Uskup Budi Kleden. Ya, berarti baru saja ya, baru beberapa bulan lalu ya. Tapi momen apa? Perjalanan hidupnya itu menginspirasi saya, kepintaran intelektualnya gitu. Juga bagaimana dia menghayati spiritualitas hidupnya, kesederhanaannya itu yang membuat saya sangat terpikat sekali, betul. Pertama itu jujur saja Karmel, betul. Lalu yang berikut sempat terpikirkan sampai sekarang ini, betul, Projo. Lalu ada dilematis antara Projo dan SPD ya akhir-akhir ini. Lalu saya mencoba merefleksikan kembali sejauh mungkin. Juga ada komunikasi dalam keluarga, itu yang membuat saya memilih SPD. Berikut kita mendengar suara dari Sulawesi. Ya. Jadi Petir, saya ini masuk ordo CCM. Jadi sebelum saya memilih CCM, pertama saya itu memilih SPD. Tetapi seiring perjalanan waktu, karena kakak pertama saya itu masuk SPD. Jadi saya berpikir supaya lebih unik, maka saya harus memilih dari yang lain. Ya. Jika kakak SPD, maka saya harus memilih yang lain. Jadi saya memilih CCM.
Kakak ini masih frater atau sudah pastor nih? Dia masih nafis, kakak masih nafis. Masih Nafis. Baru tamat kemarin. Wah, Iya. luar biasa. Berikut. Baik, terima kasih Pak Tere. Kalau saya mau masuk Projo Labuan Bajo karena kita tahu bahwa Projo Labuan Bajo itu masih baru-baru dibuat, Kuskupan Labuan Bajo itu masih baru-baru dibuat, dan tentunya pasti membutuhkan imam-imam dan tenaga-tenaga yang baru. Sehingga saya pun coba untuk masuk dalam itu dan melihat peluang itu. Karena anak muda sekarang itu lebih banyak mengikuti hal-hal yang lain daripada hidup menggereja. Jadi itu saja dari saya, Pak Tere. Iya, berikut. Ini yang ke Karmel pasti ya. Kita dengar lihat saja. ya, ini. Harap-harap cemas saya. Oke, baik. Jadi dulu ketika saya masuk kelas 2, saya mempunyai harapan untuk masuk biara sama seperti teman ini SVD, tapi sering berjalan waktu ketika banyak kongregasi yang datang untuk menyaringkan pengalaman hidup mereka. Kemudian waktu itu juga kami ada Frater Top, jadi mereka juga menceritakan Frater Top Projo, mereka juga menceritakan bahwa tidak lama lagi Kuskupan Labuan Bajo akan menjadi sebuah sebuah kuskupan. Kemudian nanti banyak membutuhkan imam-imam baru. Kemudian saya merasa bahwa saya harus melamar ke Kuskupan Labuan Bajo karena Kuskupan Labuan Bajo ini baru saja dibentuk, sehingga bagi saya untuk apa jauh-jauh kalau ada yang dekat. Begitu saja dari saya. Oke, kita sudah mendengar semua masing-masing alasan, tentu dengan pertimbangan. Tapi yang paling penting bahwa itu keluar dari dalam hati. Lalu ada dinamika yang terjadi, pertama yang ini, kemudian yang itu. Semua itu baik sebagai satu proses ya. Sebagai satu proses itu baik. Orang mulai mempertimbangkan, lalu memutuskan. Nah, sekarang dari saya untuk kalian sebagai orang tua, pertama terima kasih karena keputusan kamu ya. Keputusan kamu untuk menjadi imam itu ibarat kalau dalam keluarga itu kamu itu sudah ada di dalam rahim. Jadi gereja sedang mengandung nih. Wah, gembira tuh kayak mau nanti menjaga gereja yang sedang mengandung panggilan kalian semua masing-masing. Tentu kami berdoa, umat di paroki ini tentu berdoa bukan saja untuk kalian bertiga, tetapi juga untuk temanmu dari Sulawesi jauh-jauh datang ke sini, masuk seminari karena mau menjadi imam. Tidak penting mau menjadi imam apa. Yang paling penting itu jawaban keluar dari dalam hati. Ya, dari dalam hati, karena yang akan bertanggung jawab di kemudian hari sebagai imam itu diri sendiri. Ketika kita memilih sungguh dari dalam hati, maka kita akan mencintai panggilan itu, menjalani, dan tentu dengan jatuh bangun ya dalam dinamika panggilan nanti yang akan kamu lewati. Karena itu selamat untuk keputusan-keputusan kalian. Ini boleh dikatakan masih sementara, tetapi terus berjalan. Jangan lupa berjalan dalam doa-doa, entah doa itu doa pribadi maupun lalu juga tetap berkomunikasi dengan orang tua. Semua teman-teman kita di depan ini pasti tidak tahu kamu ini dari seminari mana sebenarnya kamu. Nah, itu perlu. Karena kan ada teman-teman pasti mau juga tahu seminari mana kakak-kakak di depan ini. Udah ganteng-ganteng mau jadi pastor, mereka seminari mana? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya sendiri. Kami dari Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Jadi kami ini sekolah dengan perempuan. Nama depannya SMAK Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Itu. Seminari yang sekarang sudah bergabung dengan perempuan. Ya, itulah perkembangan saat ini. Kalau dulu seminari benar-benar hanya laki, tapi sekarang mulai ada perkembangan tuntutan psikologi ya. Sehingga sekarang seminari juga ada perempuan. Sudah udah adaptasi dengan perempuan. Ya, benar sekali. Terakhir kita minta yang dari paling jauh, kira-kira kalau ada orang-orang muda di depan ini, apa yang mau kau sampaikan
sehubungan dengan panggilan. Baik, pesan saya untuk anak muda zaman sekarang, terlebih khusus kaum muda Katolik. Semoga ada dari kaum muda yang mungkin berniat untuk masuk seminari, terutama yang mungkin masih duduk di kelas 3 SMP. Kami berharap mungkin ada dari teman-teman, kakak-kakak yang bisa masuk ke seminari kami, Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Dan seminari kami juga telah membuka KPA. Bagi yang sudah tamat SMA kelas 3 bisa langsung masuk KPA. Setelah itu bisa masuk ke seminari tinggi. Itu saya. Demikian para saudara, sahabat-sahabat, sampai jumpa dengan cerita berikut dari sang pencerita. Tuhan memberkati. Dadah. Amin.